Kayaknya enak. Bagi dong, Celo. Hah? Udah habis, Lova. Ya, kalau enggak kamu minta duit aja ke mama kamu. Nanti Celo temenin kamu jajan di warung. Oke. Ma, Kenapa? via Lova boleh minta duit nggak? Buat apa? Mau jajan? Gak ada. Jajan mulu, ntar gak bisa makan nasi, bilangnya kenyang. Gak berhasil, Celo. Kamu salah kalau kayak gitu caranya, Lova. Sini Celo ajalin. Tante Tifa, Mama cari tante nih. Hai. Ya ampun Juliet, pas banget lo datang, gue mau cerita. Aku juga mau curhat nih, Tifa. Lo duluan deh, pasti gara-gara Snow lagi kan? Emangnya tuh cowok kulkas susah paling gue luakin rasanya. Sabar, Tifa, sabar. Kalau kamu kenapa? Itu loh Juliet, katanya kemarin si Mimi pulang malam. Terus gosipnya dia dianterin pakai mobil plat pejabat gitu. Serius, Mi apa? Jangan-jangan si Mimi jadi aneh-aneh gayung lo Peping. Sekarang lo apa? Ma, minta duit dong. Nih, makanya penasaran kan apa DBU ya? Soalnya tuh dia ngutang sama Luna juga belum dibayar-bayar tahu. Hah? Itu bukan dari lebaran 2 tahun yang lalu ya? Belum lunas-lunas itu. Wah, Ma, sana-sana ganggu aja. Gue juga gak habis pikir loh Juliet, kok bisa sih dia kayak gitu, heran. yes, asik. Nanti kita bagi 2 ya, Celo. Misi sukses. Kasno rambut aslinya bagaimana? Begini, kalau kagak pakai wig jenong jilatnya nyok. Ini semua wig ya guys, karena gue bakal bikin karakter baru. Ini yang wig cowok 1, 2, 3, 4. Ini wig cewek nih, semua warna apa juga ada. Tuh, hijau, coklat, hitam, pink. Apa yang terakhir? Ungu. Jadi kenapa gue tahan? Ya karena gue sadar gitu kalau tiap karakter itu harus punya ciri dan warna. Kalau nggak itu karakter kagak hidup. Dan karena karakter cowok gue tuh dikit, lebih dikit daripada cewek ya tentunya. Kayaknya kita bikin karakter cowok dulu nggak sih? Ini gue dapat masukan dari admin gue. Ini kan modelnya sama nih, cuma beda warna. Yang ini merah, yang ini biru. Terus katanya gimana kalau kita bikin jadi kembar aja? Mari kita coba. Ya ritual biasa sebelum kita pakai wig ya. Harus pakai hairnet ya. Kita harus membotakkan diri, guys. Sip, ini kita cobain yang merah dulu ya, guys ya. Itu gimana? Oh. Waduh. Udah kayak apa ya warnanya? Gue berasa kayak ayam. Tadu. Jadi ini kalau tiap kali beli wig itu nggak bisa langsung sesuai dengan harapan dan keinginan ya guys ya. Kita mencari yang terbaik di antara yang terbaik guys. Nah lo kan rambut gue menjulang kayak apa namanya tuh, bajak bercula 1. Ngawur sih. Dan gue kayak Suneo anjir. Ayan. Diapain ya nih rambut ya guys ya. Kalau kita beginiin, kita jadiin. Nah ini mending nih, begini nih guys. Nah ini mending nih guys. Nah dia membaik guys. Kan gue bilang apa? Nah. Oke, karena yang merah udah beres, nih kita cobain yang biru guys. Nih lama-lama gue kayak cupang ya guys ya. Merah, biru, astaga. Kok rambut belakangnya oke? Nah ini mendingan guys daripada yang merah tadi. Yang merah tadi tuh Males banget deh. Malam minggu tuh biasanya Mimi nongkrong di warung kopi sama cowok-cowok. Malah kerja kelompok bareng cewek-cewek. Hah, kalau bukan karena anggota kelompoknya dipilih sama bu guru, gue juga ogah. Kalian mau dengar cerita terowongan Casablanca? Boleh. Apa cuma Mimi ya satu-satunya cewek yang suka cerita horor? Ya nggak heran sih, lo kan siluman ubur-ubur, sebangsa lah sama setan. Enak aja. Terowongan Casablanca dibangun pada tahun 1991 dan selesai pada tahun 1993. Terowongan ini dibangun di atas lahan kuburan TPU Menteng Pulo. Hah? Bejir, belum apa-apa udah serem aja. Konon katanya, dulu ada seorang gadis yang diperkaos ramai-ramai hingga menghembuskan nafas terakhirnya. Kemudian jasadnya dibuang begitu saja di area yang sekarang kini telah menjadi terowongan Casablanca. Mimi takut. Lo lebih nakutin sih. Ditambah lagi beberapa tahun kemudian, seorang pria mengakhiri hidupnya di terowongan ini dengan mengikat lehernya menggunakan spanduk. Merinding Mimi tuh. Diam! Sosok penunggu terowongan Casablanca ini sering menampakkan diri dan menyebabkan kecelakaan. Sehingga ada mitos, di mana kendaraan yang melewati terowongan Casablanca, khususnya malam hari, wajib membunyikan klakson sebanyak 3 kali sebagai tanda permisi jika ingin selamat. Hah? Ada bel. Bentar ya, gue buka pintu dulu. Kita jangan tinggalin Mimi, ayo Juliet. Sorry ya guys, aku telat. Tadi ban motor bapak aku bocor di jalan pas masuk terowongan. Hah? Juliet? Terus tadi yang cerita siapa? Loh, Celo, kamu kenapa? Tadi si Ais asal buka sembarangan hadiah Cipopo ini kan sama Aksel buat Celo. Bantuin bujuk Cia, please. Dari tadi dia gak berhenti nangis. Ya ampun, kok jahat
malah balik kelas sih, bukan hasil ngaduk capsek ya sekarang. Elliot, kamu lupa? Aku itu anak muda Arkadia. Dan daddy aku salah satu pemegang saham di sekolah ini. Jadi aku bebas lah berbuat sesuka hati aku. Secara aku kan ratu. Aja, mentang-mentang lo pikir cewek bisa berbuat seenaknya ya, kesabaran gue juga ada batasnya. Gak usah dilawan. Kalau bukan karena cewek lo, abis lu. Cielo, Gak usah, Axel. yakin. Ini dokumen terakhir supaya kamu dapat secret loh. Serius, Axel. Hah, yang moneng lu. Wah, jadi deg-degan, Cia. Oke, pertama cara mau buka segelnya dulu. Haji pupu yang Gami Bel ini nggak pakai plastik foil, guys, tapi pouch kayak gini. Tinggal tarik talinya, terus longgalin aja. Kira-kira beneran dapat secret nggak ya? Warna apa, guys? Yang secret warna putih. Hah? Beneran secret dong. Dapat kartunya juga. Lihat ya, guys, detailnya. Ekspresinya kayak lagi nahan nangis gitu. Gemoy banget. Bagian belakangnya kayak gini. Wangi kopi. Dan ini dia penampakan semua yang kita dapat. Yes, aku punya aku. Makasih, Axel. Si Koko main mulu dah, bukan istirahat. Tadi pagi aja katanya sakit, nggak bisa sekolah. Hah, iya, Koko sakit, Koko demam, Celo bukan lumpuh. Elliot, kamu nggak apa-apa? Gimana keadaan kamu? Cia, tiba-tiba rasanya aku langsung sembuh. Dasar bocil. Yo, Elah, lu ngapain di mari? Ngecat piramid kok. Dia juga Coca-Cola. main apa lu? Strangki. Cia suka Pinky. Kalian pada tahu asal-usul dunia Sprangki gak? Enggak, Jero cuma tahu Splunky itu warna-warni dan masing-masing dari mereka punya instrumen musik yang berbeda kayak beatbox gitu. Betul. Emang gimana ceritanya, Axel? Jadi awalnya, ada sebuah bumi berbentuk kotak, tempat di mana Mr. Van Komputer tinggal. Hah? Karena Mr. Van Komputer hanya sendiri, dia merasa kesepian, dan dia mulai menciptakan berbagai macam karakter Sprangki menggunakan sistem komputer untuk menemaninya. Oh alah. Sprangki berwarna putih bernama Wenda adalah penyeimbang kebahagiaan. Sebaliknya, Sprangki berwarna abu-abu bernama Grey adalah penyeimbang ketidakbahagiaan. Terus? Tapi ada Sprangki jahat berwarna hitam bernama Black. Dia menyelinap masuk seperti bayangan, dan memiliki kekuatan untuk menginfeksi para Sprangki, yang menyebabkan mereka berubah secara perlahan menjadi monster dengan bentuk yang mengerikan dan suara yang menyeramkan. So guys, tiap hari Kamis malam Jumat, Celo ditugasin buat bawain program baru. Kelas malam. Nggak pakai lama, Celo udah ngundang narasumber pertama ke studio. Selamat malam, Cia. Malam, Celo. Ya, silakan. Jadi kejadian ini Cia alami beberapa waktu yang lalu. Pas itu udah malam, dan Cia baru sadar kalau kita ada PRMTK. Terus? Cia cari dong bukunya di dalam tas, tapi nggak ada. Terus Cia baru ingat, kayaknya Cia taruh dalam meja-meja sekolah deh. Waduh, bulan TK kita kan silam. Iya, makanya kan. Cia liat handphone, masih jam 8 malam sih. Jadi Cia pikir, aman lah balik ke sekolah buat ngambil bukunya. Bener aja kan ketinggalan. Habis Cia masukin bukunya ke dalam tas, Cia keluar kelas dong. Tapi Cia ngeliat, di kelas paling ujung lampunya nyala. Serius? Iya, karena penasaran, Cia samperin. Makin deket Cia jalan, Cia ngedenger kayak ada suara kegiatan belajar gitu loh. Sumpah? Pas Cia nyampe di kelasnya, Cia buka dong. Tapi ternyata kelasnya kosong, gak ada orang. Jadi Cia matiin lampu. Tapi pas Cia mau tutup pintu, Cia tiba-tiba dengar ada suara orang berdeham kenceng banget dari dalam. Mateng. Akhirnya Cia gak beraniin diri buat ngintip dari celah pintu yang masih kebuka dikit. Cia ngeliat sekelas itu isinya bukan manusia semua. Dan yang ngajar di depan itu Pak Andri. Sambil berdeham lagi dia nanya, Kamu mau ikut kelas saya? Bentar. Bukannya Pandli udah almarhum ya? Beliau kan kecelakaan pas perjalanan mau ke sekolah. kalian udah siapin apa buat acara tukar kado pas kenaikan kelas nanti? Ini, pen ini ada lampunya loh. Kalau dipakai buat nulis, dia nyala. Dan di bagian atasnya ada stempel gitu. Terus, cuma pen murah gitu doang. Ngasal, dasar miskin. Kamu kok ngomongin kayak gitu sih, Ais? Kemarin kan kata Bu Guru nggak halus mahal, yang penting berkesan. Berisik aja, Pren. Ya, aku nggak rela aja sih. Soalnya siapapun yang tukar sama aku pasti beruntung banget karena dia bakal dapat cinnamon roll ini. Oh, Kok kamu kelihatan nggak seneng gitu sih? Aku mau lihat emang seberapa hebat sih kado kamu. enggak, Ais. Punya Celo biasa aja kok. Buset, biasa. Anak sultan emang beda. Bagusan punya aku lah, dia cinnamon roll. Hai. Tim Kuromi, follow. Kalian dapat tahu isi dalamnya aja. Oke, aku pernah kasih lihat kok. Yang pertama, kipas. Yang kedua, jam tangan. Yang ketiga, mini notes. Yang terakhir, pen. Gimana, ada lawan? Dan ini semua kita dapat dari cinnamon roll aku, guys. Nih, Cia, kita tukeran yuk. Gak salah nih. Seriusan? Makasih ya, Cia. Cia boleh unboxing ya? Oke, Cia bakal robek bungkus plastik kemasannya dulu nih guys. Cia penasaran kira-kira isinya apa ya? Kalian ada yang bisa tebak gak? 1, 2, 3. Wah, pertama ada kotak pensil. Kedua sedotan canggih. Ketiga pensil HB. Keempat mini notes. Kelima penghapus. Keenam stiker. Ketujuh ada bros boneka Kuromi. Kedelapan pin Kuromi. Terakhir penggaris.
Dan ini semua yang kita dapat dalam box set Kuromi. Kalau kalian pilih yang mana guys? Komen!